Portugal, pasti yang paling pertama terlintas adalah Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang tidak kenal dengan pemain sepak bola yang satu ini? Terletak di semenanjung Iberia, ibu kota Lisbon. Dapat dilihat geografis negara ini. Portugal merupakan negara berada pada titik paling barat di benua Eropa, tepat pada semenanjung Iberia, memiliki luas wilayah 92.080 km persegi. Dengan Samudra Atlantik sebagai batasan di barat dan selatan, sedangkan di bagian timur dan utara berbatasan dengan negara Spanyol. Secara kasar, bentuk negara Portugal terlihat berbentuk persegi panjang. Negara dengan populasi sekitar 10,3 juta jiwa memiliki lingkungan fisik yang sangat bervariasi, sehingga beberapa wilayah secara geografis memiliki perbedaan grafis, mulai dari segi budaya maupun ekonominya. Beberapa bagian wilayah, terutama utara, identik dengan pegunungan. Disinilah kita dapat menemukan peternakan kecil, kebun, terutama kebun anggur. Dan disinilah daerah Portugal disebut dengan daerah Portugal, teman-teman. Sedangkan wilayah tengah antara Rio Douro di utara dan Rio Tejo termasuk juga ibu kota Lisbon. Sebaliknya, wilayah pesisir terdiri dari bukit pasir dan hutan pinus. Masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Kalau wilayah tengah bagian timur dikenal sebagai Beira, terdiri dari peternakan dan industri pertambangan kecil. Dan wilayah selatan sebagai Alentejo, daerah bukit lembut dengan daerah perkebunan yang luas dengan pertanian skala besar dan pengembalaan. Keberadaan Portugal menjadi yang tertua sebagai negara di benua Eropa dan dunia. Dari sejak tahun 1139 negara ini ditemukan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Afonso Henriques. Pada saat itu antara tahun 1139 sampai 1910 pemerintahan Portugal berbentuk kerajaan. Dalam historis negara ini yang berdasar pada isi perjanjian Tordesillas pada tahun 1494, Portugal atau bangsa Portugis sebutan bagi orang-orang Portugal berkuasa atas Brazil, Asia, dan Afrika. Hampir setengah wilayah dunia loh yang pernah dikuasai. Faktanya bahwa bangsa Portugis merupakan penjajah paling lama di dunia dengan kurun waktu selama 6 abad. Dimulai sejak menguasai Ceuta pada tahun 1415 hingga Macau dilepaskan hingga 1999. Portugal sendiri terbagi ke dalam 6 provinsi. Pada utara ada Minho dan Trás-os-Montes, di tengah ada Beira dan Extremadura, di selatan ada Alentejo dan Algarve. Selain Indonesia memiliki beberapa bahasa yang juga digunakan dan hampir mirip dengan bahasa Portugis seperti kata-kata ini. Sabun sabau, tomat tomate, senat sanado, pesta festa, palsu faslo, musik musika, gratis gratis, dansa danka, bendera bendera, bola bola, bendera bendera. Hampir mirip kan teman-teman? Bahkan ada yang sama. Ya, beberapa bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa serapan. 4 komponen utama dalam pemerintahan Portugal adalah Presiden sebagai kepala negara, Parlemen, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, dan Mahkamah Tinggi. Konstitusi membagi kekuasaan tersebut menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali, sementara Perdana Menteri dipilih langsung oleh Presiden dan umumnya merupakan pemimpin dari partai pemenang pemilu. Lembaga legislatif terdiri atas 230 orang deputi yang akan menjabat selama 4 tahun, sementara mahkamah terdiri dari yudisial, administratif, dan fiskal. Sistem pemerintahan merupakan sistem yang digunakan untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Biasanya, setiap negara menganut satu sistem pemerintahan untuk mengatur negara tersebut. Sistem pemerintahan bertujuan untuk menjaga stabilitas kepemerintahan di suatu negara tersebut. Hingga saat ini, sistem pemerintahan dapat diuraikan menjadi beberapa macam diantaranya: presidensial, parlementer, semi-presidensial, liberal, demokrasi liberal, dan komunis.
Bentuk pemerintahan Portugal adalah republik dengan sistem pemerintahan semi-presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Perdana menteri ditunjuk sebagai presiden dan membentuk kabinet. Sesuai dengan teori sistem pemerintahan semi-presidensial, bahwa presiden memiliki tugas sebagai kepala negara yang terkait dengan hubungan internasional tanpa ikut campur urusan pemerintahan, sedangkan Perdana Menteri mengapalai dan mengurusi semua pemerintahan. Wah, teman-teman udah tahu nih fakta-fakta menarik yang ada dalam negara Portugal, mulai dari kondisi geografisnya, sejarah, pembagian provinsi, bahkan sampai dengan sistem pemerintahan daerahnya. Semoga teman-teman dapat mengambil banyak pelajaran di video ini dan mempelajari lagi negara-negara lain tentang sistem pemerintahan.